Shalom Sobat Muda, dimanapun berada, senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best. Hari ini judulnya adalah Coming Home. Sebelum kita menikmati dan belajar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena masa muda kami ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang memanggil kami, Tuhanlah yang memperlengkapi kami, bahkan Tuhanlah yang akan berbicara secara pribadi kepada kami lewat firman hari ini. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini dengan kuasa yang tidak terbatas dari surga, bahkan dengan kalimat-kalimat yang sangat sederhana, sehingga teman-teman mudaku ini dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat hamba-Mu ini. Kami percaya firman ini akan menuntun masa muda kami menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Amin. Orang-orang muda, kita mau bersama-sama melihat di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 14. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Saya percaya teman-teman pasti pernah membaca ayat ini. Bahkan mungkin berulang-ulang kali kita mendengarkan khotbah tentang perumpamaan anak sulung dan anak bungsu ini. Namun tahukah teman-teman, ternyata di dalam Injil Lukas pasal 15 ini, ayat 11 sampai dengan ayat 14, bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, kita akan menemukan ada satu pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan ini sangat kontekstual buat kita hari-hari ini. Karena itu saya rindu teman-teman boleh menyimak baik-baik, memperhatikan baik-baik, dan buka hatimu supaya ada impresi dalam hati kita lewat Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kita. Di dalam cerita ini kita melihat anak sulung dan anak bungsu ini masing-masing mereka mendapatkan warisan, tentunya dari ayahnya sendiri. Kita tahu bersama biasanya warisan itu diberikan ketika seseorang itu ada di ujung kematian, atau bisa dikatakan ya hidupnya akan berakhir di dalam dunia ini. Namun ternyata anak yang bungsu ini datang kepada ayahnya meminta bagian warisan. Dan ayahnya yang baik hati ini ternyata dia memberikannya. Dan warisan itu diberikan juga kepada anak yang sulung dan bungsu. Dua-duanya mendapatkan warisan saat itu. Namun bedanya, si bungsu ini ketika mendapatkan warisan, dia pergi meninggalkan rumah ayahnya, bahkan meninggalkan kakaknya. Si bungsu ini pergi bersama dengan teman-temannya. Mereka berfoya-foya. Seperti kita ketahui, ketika kita banyak uang, maka banyak sekali teman-teman kita yang mendekat dengan kita. Nah, demikian yang dialami oleh si bungsu. Dia traktir teman-temannya untuk berpesta, untuk makan sepuasnya. Wah, mungkin kalau pada saat ini pergi ke diskotik, having fun dan lain sebagainya.
Namun itu tidak berjalan cukup lama. Karena akhirnya warisan yang diberikan ayahnya itu habis, guys. Membuat akhirnya si bungsu ini harus berjuang untuk menjambung hidupnya. Teman-temannya yang tadinya begitu banyak ada bersama-sama dengannya, mulai satu persatu meninggalkan dirinya. Nyatanya teman-temannya itu bukan teman-teman yang baik. Karena teman-temannya hanya memanfaatkan si bungsu dengan banyak uangnya saat itu. Nah, ketika melihat situasi kondisi yang semakin pelik, semakin kere dia, semakin tidak punya harapan untuk hidup panjang, si bungsu ini mencoba untuk mencari pekerjaan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan itu, si bungsu ini sampai pergi ke sebuah peternakan babi dan minta makanan ternak dari babi yang ada di situ. Namun tidak diberikan oleh si pemilik babi. Kenapa? Karena si bungsu ini kelaparan. Dia tidak tahu lagi bisa berbuat apa. Tidak ada yang dapat diharapkan. Dia hanya menantikan harapan-harapan yang ada di depan mata, yang bisa dia raih. Teman-teman, dengar baik-baik orang-orang muda. Seringkali kita ingin mencari jalan pintas untuk mendapatkan jawaban dari pergumulan kita, dari masalah kita. Sama seperti si bungsu, namun hasilnya sia-sia. Hingga akhirnya si bungsu ini berniat untuk kembali ke rumah ayahnya. Dan teman-teman perlu ketahui, ternyata ayahnya ini setiap hari menantikan di depan pintu rumahnya supaya si bungsu ini pulang. Sampai satu ketika setelah sekian lamanya, ayahnya ini melihat dari kejauhan bahwa itu anaknya, si bungsu kembali. Kalau teman-teman melihat dalam gambar ini, ketika ayahnya ini melihat si bungsu kembali, ayahnya ini datang berlari mendapatkan si bungsu. Bahkan memeluknya. Mungkin si ayahnya ini melihat si bungsu ini sudah cukup bau karena tidak mandi, kotor. Namun ayah ini tidak segan-segan untuk memeluk dan menciumnya. Dan apa yang dilakukan oleh ayah yang baik hati ini? Ayah ini mengadakan perjamuan untuk anaknya yang terhilang, yang kembali itu. Lihat betapa cintanya, kasihnya ayah yang baik hati ini menyambut kedatangan si bungsu sekian lamanya meninggalkan rumah. Demikianlah dengan kehidupan kita, orang-orang muda. Ketika kita begitu jauh daripada Allah, bergelimang dosa, terikat dengan pornografi, narkoba, dengan miras, dengan kecanduan game online, dengan segala peliknya dosa orang-orang muda, Tuhan menantikan engkau kembali kepadanya. Dan dia menyambut teman-teman untuk datang kembali kepada dia dalam pelukannya. Nyatanya kita melihat sebenarnya yang terhilang ini bukan hanya si bungsu, namun si sulung pun juga terhilang. Cuman bedanya si bungsu ini terhilang di luar, namun si sulung ini terhilang di dalam. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena ketika ayahnya ini mengadakan perjamuan, memberikan jubah yang baru kepada si bungsu, si sulung berkata, "Mengapa saya tidak pernah mengalami hal yang sama ketika saya ada tinggal di rumah Bapa?" Dan ayah yang baik ini berkata kepada si sulung, "Bukankah engkau ada sehari-hari bersama denganku? Apa yang menjadi milikku adalah menjadi milikmu juga, menjadi kepunyaanmu juga. Seharusnya engkau tidak berkata demikian, hai anakku." Nah, kadangkala kita juga harus memahami, kita mungkin tidak terhilang di luar, tapi terhilang di dalam. Kita merasa bahwa
orang tua kita ada di rumah, tapi kita tidak merasakan kasih sayang yang penuh. Ingatkah kita bahwa ternyata kita mengharapkan lebih kasih sayang dari orang tua kita, namun kita pun tidak memberikan kasih sayang kepada orang tua kita. Ini juga sesuatu kekeliruan. Dan ada begitu banyak contoh-contoh yang lain terhilang di dalam. Sepertinya kita melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah melayani pribadinya. Kita terhilang di dalam. Kita perlu dipulihkan. Entahkah status kita hari ini menjadi anak yang seperti si sulung terhilang di dalam, atau anak seperti si bungsu yang terhilang di luar. Dimanapun posisi kita, satu hal pesan Tuhan jelas sangat kuat buat kita. Coming home. Kembalilah ke rumah. Datanglah ke rumah. Pulihkanlah hubunganmu dengan orang tua. Pulihkan juga hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya teman-teman, ketika kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, kita pun juga akan dipulihkan hubungan kita dengan orang tua. Coba lihat dalam ayat terakhir Lukas 15 ayat 18 sampai dengan 19, katakan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ini adalah sebuah perkataan dari anak si bungsu sebelum dia bertemu dengan bapaknya. Dan kita bisa melihat hubungan kita pun harus dipulihkan. Kembali ke rumah. Coming home artinya hubunganmu dengan Bapa jasmani pun harus dipulihkan. Dan hubungan dengan Bapa di sorga pun harus dipulihkan. Ketika engkau kembali kepada kasih sejati itu, true love, teman-teman ketahuilah, pelukan sejati itu datang dari Bapa di sorga. Engkau tidak bisa mengenal Bapa di sorga kalau engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Bapa jasmani atau hubunganmu dengan orang tua. So artinya hari ini engkau harus sungguh-sungguh dipulihkan hubunganmu dengan orang tua terlebih dahulu. Maka engkau bisa mengenal hati Bapa sesungguhnya. Ada banyak orang muda hari-hari ini kecewa dengan orang tuanya, sakit hati dengan orang tuanya. Ada banyak orang muda yang hari-hari ini juga mengalami kekecewaan di dalam rumah. Kenapa? Karena merasa tidak diperhatikan dengan kedua orang tuanya. Sesungguhnya kita juga harus memperhatikan kedua orang tua kita. Atau mungkin kita sekarang dibesarkan oleh salah satu orang tua kita, oleh bapak kita kah, oleh ibu kita kah, oleh mama atau papa kita. Ketahuilah, coming home, kembalilah ke rumah. Jangan keluar daripada kasih sejati itu. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman pada saat ini juga. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat kuat pesannya, supaya kami dipulihkan hubungan kami dengan Bapa jasmani kami, dengan orang tua jasmani kami, sehingga hubungan kami dengan Tuhan pun dipulihkan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong, memampukan kami orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang tetap tinggal di dalam kasih Bapa. Coming home, terimalah kami di dalam rumah-Mu. Terimalah. Teman-teman, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Terima kasih teman-teman buat waktunya bisa mendengarkan firman Tuhan. Bagikan firman Tuhan ini kepada siapapun. Amin.